Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Baik, pada topik kali ini kita akan belajar tentang mekanisme katup atau palep. Jadi, katup itu secara umum berfungsi pada mesin oto 4 tak, yaitu untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar yang masuk ya melalui katup in, dan mengatur keluarnya sisa pembakaran melalui katup X atau katup buang ya. Nah, pada topik mekanisme katup ini ada beberapa jenis katup ya, yang bisa kita golongkan berdasarkan fungsi, susunan katup, lalu kita golongkan berdasarkan mekanismenya, berdasarkan jumlahnya, dan berdasarkan metode penggerak katupnya. Mari kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari jenis katup berdasarkan fungsi. Nah, ini pada mesin 4 tak bensin maupun diesel ya, itu terdiri dari dua jenis katup. Yaitu katup in atau intake, katup masuk, dan exhaust. Katup intake itu lebih besar diameter payungnya daripada katup exhaust ya. Pada katup in ini berfungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah hisap. Nah, kalau katup exhaust ini fungsinya untuk mengatur keluarnya gas sisa pembakaran pada saat langkah buang. Oke, lanjut ya. Lalu berdasarkan jenis katup itu terdiri berdasarkan dari susunannya ya. Berdasarkan konstruksi susunan katup, isap dan buang ini bisa diletakkan dalam berbagai kedudukan pada kepala silinder atau kop. Nah, pada umumnya ini berdasarkan kedudukan katup ini terdiri dari susunan katup L dan I. Tapi ada yang terdiri dari susunan F dan T ya. Nah, untuk susunan katup L ini pada mesin 4 tak, ruang bakarnya itu berbentuk huruf L terbalik. Nah, ini kedua katup ini diletakkan berdampingan pada salah satu sisi silinder sini. Nah, jenis ini sering dipakai pada mesin dengan tipe silinder sebaris. Semua katupnya itu terletak satu baris sehingga dapat digerakkan dengan satu poros noken as atau cam ya. Nah, susunan katup jenis L ini digunakan untuk mesin dengan kompresi yang rendah atau low. Tapi sayangnya susunan katup L ini sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, untuk sebelahnya ini susunan katup yang I ini kedua katup berada pada kepala silinder atau kop, katup in maupun X-nya ya. Jenis ini banyak digunakan pada mesin dengan kompresi yang tinggi sehingga efisiensinya lebih besar. Oke. Selanjutnya saya jelaskan tentang jenis katup berdasarkan mekanismenya. Nah, ini ada gambar sebelah kiri ini
mekanisme katup, jenis katup terdiri dari OHV ya, overhead valve. Dan kanan ini overhead camshaft. Nah, untuk mesin yang menggunakan mekanisme katup jenis overhead valve atau HV ini, ciri-cirinya ini poros camnya atau noken asnya itu terletak pada blok silinder. Nah, mesin dengan mekanisme ini memiliki kompresi yang tinggi sehingga bisa meningkatkan torsi dan dayanya. Nah, kalau yang OHC ini ciri-cirinya poros camnya itu terletak di kepala silinder ya. Yang mana rocker arm, ini rocker arm atau pelatuk, dan katup digerakkan langsung oleh cam. Nih. Nah, OHC ini, overhead camshaft ini memiliki keuntungan daripada OHV, yaitu proses buka nutup katupnya itu lebih cepat, sehingga cocok untuk mesin dengan kecepatan yang tinggi. Paham ya? Oke, lanjut. Lalu ada jenis katup berdasarkan jumlahnya. Berikut ini pada gambar ini ya. Ini mesin konvensional dan yang kanan ini mesin multi katup. Mesin konvensional ini terdiri dari sepasang katup dalam satu silinder, katup in dan katup X. Kalau mesin multi katup itu lebih dari 2 katup, bisa 3 sampai 5 katup. Nah, ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi volumetris ya. Selanjutnya jenis katup berdasarkan metode penggerak poros cam. Nah, ini ada yang namanya timing gear, timing chain, timing belt. Nah, timing gear ini, poros cam ini digunakan untuk menggerakkan valve lifter, push rod, dan rocker arm. Nah, gerakan rocker arm ini nanti diteruskan untuk membuka dan menutup katup ya. Lalu mekanisme penggerak poros camnya ini menggunakan roda gigi dengan susunannya ini, roda gigi ini di samping dan overhead valve dengan letak cam ini pada blok silinder ini ya, di bawahnya. Nah, keuntungan dari timing gear ini tahan lama, tidak perlu ngecek dan pergantian berkala. Tapi kerugiannya ini tidak bisa untuk mesin jenis overhead camshaft. Jadi kerugiannya ini selain itu suaranya berisik. Nah, akibat dari gesekan antar roda gigi ya. Dan ini harus butuh pelumas. Nah, untuk gambar yang ini, timing chain jenis ini memindahkan putaran poros engkol ya, ke poros camshaft ini melalui mekanisme rantai atau kamprat. Nah, mekanisme ini digunakan untuk mesin jenis overhead valve, overhead camshaft, dan susunan katup yang berada di sisi ya. Akan tetapi untuk jenis mesin OHC, jarak poros engkol dan poros cam cukup jauh, sehingga rantai atau kamprat ini memerlukan chain guide dan tensioner agar rantai atau kamprat ini menegang ya dan tetap berkaitan antara sprocket sehingga suaranya halus. Nah, keuntungan menggunakan kamprat atau timing chain ini tahan lama ya, karena daya mulur yang kecil dan bisa digunakan untuk overhead valve dan overhead camshaft. Namun kerugiannya bila ini termakan usia, ini jadi kendor ya, lumayan berisik ini.
dan perlu pelumas. Nah, berikutnya ini timing belt. Ini digunakan pada jenis mesin overhead cam. Dan hingga saat ini yang paling banyak diaplikasikan pada mesin kendaraan ya, secara umumnya. Karena ini mempunyai keuntungan, harganya itu ya relatif murah, ringan, ya, bahannya ringan, minim getaran, sehingga suaranya jadi halus dan nggak perlu pelumas. Tapi akan tetapi ya ada kerugiannya juga sih. Ini kerugiannya itu perlu penggantian berkala ya, agar terhindar dari putus timing pada saat mesin nyala karena pemakaian yang lama ya. Oke, next. Selanjutnya ini adalah bagian utama mekanisme katup. Yang pertama, ini ada katup sendiri ya. Terus ada dudukan katup, valve seat, tempat dudukan kepala katup ya. Valve seat. Terus ada pegas, valve spring, pair clap lah kalau bahasa bengkelnya. Pair clap ini fungsinya untuk mengembalikan dan merapatkan katup pada dudukan katup ya. Lalu ini ada selongsong katup atau bis clap atau bahasa kerennya valve guide, dimana ini tempat naik turunnya katup atau batang klep deh. Lalu gambar yang nongol ini camshaft atau poros cam, yaitu poros yang mempunyai sejumlah knob atau cam yang fungsinya ini untuk mengatur ya buka tutup katup sesuai dengan timing dan firing order. Oke. Valve lifter atau pengangkat katup. Nah, komponen yang berbentuk silinder ini meneruskan tekanan angkat dari poros cam ya, dan harus dilakukan penyetelan secara berkala. Ini ya, berkala ini. Ini digunakan pada mekanisme overhead valve. Nah, untuk mesin kendaraan sekarang ini nggak perlu penyetelan berkala ya, dia sudah otomatis. Toyota, Avanza, Xenia itu menggunakan tekanan hidrolis yang dinamakan dengan hydraulic lash adjuster. Nah, komponen ini itu membuat celah katup sendiri, jadi nggak perlu disetel dan bisa diaplikasikan pada mesin overhead valve dan overhead camshaft ya. Lalu ada batang penekan atau push rod. Nah, ini fungsinya ini untuk meneruskan tekanan pada katup atau valve lifter ke rocker arm ya. Dan ini hanya ada pada mesin jenis OHV atau overhead valve. Oke, dari sini sudah paham? Lanjut. Nah, ini yang agak butuh konsentrasi tinggi dan fokus ya. Diagram katup. Diagram katup ini pada dasarnya katup isap dan buang itu membuka menutupnya itu nggak benar-benar pada saat piston berada di 0 derajat ya, saat TMA maupun TMB ya. Akan tetapi kedua katup ini dibuat membuka lebih awal beberapa derajat, lalu menutup lebih akhir ya setelah beberapa derajat, itu secara aktualnya. Nah, pembukaan yang lebih awal ini dinamakan dengan pembukaan awal, sedangkan penutupan yang lebih akhir ini disebut dengan penutupan susulan ya, ingat ya.
Nah, tujuan adanya pembukaan awal dan penutupan susulan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi volumetrik dari campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder pada saat langkah hisap. Dan juga agar gas buang yang dibuang pada saat langkah buang ini benar-benar terbuang seluruhnya atau dapat keluar seluruhnya dari ruang bakar. Ya. Nah, adanya pembukaan awal dan penutupan susulan ini, kedua katup in dan X ini maka akan terjadi overlapping. Overlapping tahu nggak? Overlapping itu merupakan kondisi di mana katup in dan katup X itu membuka bersamaan. Ya. Nah, overlap ini bertujuan untuk membilas atau pembilasan pada ruang bakar ya. Jadi gas baru yang masuk ke dalam ruang bakar ini juga akan membantu mendorong keluar sisa gas pembakaran ya, sehingga ruang bakar diharapkan benar-benar bersih. Ya. Dari sini sudah paham ya? Nah, untuk membacanya bagaimana? Nah, contoh membaca diagram katup ini katup in yang gambar biru ini, coba kita perhatikan di sini ya. Yang biru muda ini. Ini katup in terbuka 6 derajat sebelum titik mati atas dan menutup 40 derajat setelah titik mati bawah. Nah, lalu gambar ini warna yang biru tua ini katup X itu terbuka ini gambar yang merah muda. Maaf. Katup X ini terbuka 31 derajat sebelum titik mati bawah dan tertutup 9 derajat setelah titik mati atas. Sehingga pada gambar ini lamanya atau durasi katup in atau hisap ini membuka, jika dihitung secara teori ini adalah 6 derajat ditambah 180 derajat dan ditambah 40 derajat sehingga total menjadi 226 derajat. Nah, ini yang namanya durasi atau lamanya katup in membuka, ini yang namanya durasi itu ini 6 derajat ditambah 180 ditambah 40 ini namanya durasi. Nah, untuk katup X ini yang gambar merah muda ini sama ngitungnya 31 derajat ditambah 180 ditambah 9 derajat. Ini jadi totalnya 220 derajat. Paham ya? Nah, sedangkan ini gambar antara 6 derajat 9 derajat ini kan overlapping nih. Overlapping ini lamanya dijumlah ya antara 6 dan 9, jadi 15 derajat. Dari sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Kita berbicara masalah teknologi sekarang yang dipakai pada kendaraan-kendaraan ya. Tentang variabel valve timing atau VVT. VVT ini banyak ya yang mengaplikasikan VVT ini. Kalau Toyota ini VVT-i, Hyundai ini VTEC, terus Mitsubishi ada Maybach, terus si VVT itu milik Hyundai, terus teknologi Vanos milik BMW dan lain-lain ya. Nah, yang dimaksud variabel valve timing ini merupakan derajat bukaan awal dan akhir katup in dan X yang berubah itu sesuai dengan putaran dan beban mesin. Keren ya? Kok bisa seperti itu ya? Iya. Nah, tinjauan dasarnya ini adalah intinya
ini untuk mengoptimalkan torsi mesin pada setiap kecepatan dan kondisi pengemudian yang membuat konsumsi bahan bakar ini akan menjadi lebih efisien dan menurunkan tingkat emisi gas buang serendah mungkin. Nah, jadi karena itu kendaraan yang bermesin teknologi variable valve timing ini sanggup menghasilkan tenaga yang besar ya, sekalipun kapasitas cc-nya mesinnya itu kecil. Keren ya. Ibarat kalau di anatomi tubuh manusia ini jantungnya. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini merupakan keefektifan sistem VVT. Nah, tadi saya menjelaskan dia bisa mengubah durasi di setiap beban dan putaran mesin. Nah, kita lihat dari sini ya, ada kondisi kerja, ada objektif, dan ada efek. Nah, mesin itu kan macam-macam ya. Ketika kondisi kerja itu ada idling, ada beban ringan, ada beban berat, dan putaran tinggi. Nah, agar mendapatkan efisiensi yang optimal, seperti yang saya katakan tadi, maka dibutuhkan durasi katup yang bervariatif. Selama idling contohnya seperti ini. Selama idling yang dibutuhkan mesin itu apa? Pada saat idling ini, kondisi katup ini yang dibutuhkan agar stabil RPM-nya dan hemat bahan bakarnya, maka VVT ini dibuat hampir tidak ada overlap atau kita kurangi overlapnya agar RPM idle itu stabil dan hemat bahan bakar. Nah, pada saat kondisi kerja beban ringan, ini overlap ditambah sedikit ya, untuk memastikan kestabilan mesin ya. Kita lihat dari gambar objektif ini, yang hitam ini katup X, yang putih ini in. Ini aja, kita lihat di sini aja. Oke, dari sini paham? Oke, lanjut. Pada saat kondisi mesin beban medium, nah ini, kalau beban medium ini berdasarkan gambar ini berarti overlap ditingkatkan. Nah, untuk menambah internal EGR sehingga mengurangi pumping loss. Nah, ini akan memperbaiki emisi ini sehingga hemat bahan bakar juga ya. Lalu pada saat kondisi low hingga medium speed ring yang tinggi ya, nah ini harus tambah dimajukan lagi ya, memajukan intake valve. Ini memperbaiki torsi dari rendah sampai ke medium ya, artinya dari putaran bawah menengah itu dapat ini. Lalu ini ada speed, high speed ring dengan beban yang tinggi. Ini kita undurkan ya, memundurkan intake valve close timing. Ini untuk memperbaiki efisiensi volumetrik agar outputnya lebih baik lagi ya. Nah, pada saat temperatur yang rendah, ya, pada saat menstabilkan RPM pada fase idle ini, nah ini overlappingnya dikurangi lagi, sehingga akan mengurangi yang namanya aliran balik ke intake, yang akan membuat kondisi campuran itu kurus, sehingga idle-nya itu stabil pada saat fase idle ya.
Nah, untuk ini gambar objektif ini pada saat start dan menghentikan mesin ya, ini mengurangi overlap ya, untuk mengurangi aliran balik juga ke intake sehingga tetap stabil putaran mesinnya. Nah, jadi teknologi VVT atau variable 5 timing itu luar biasa canggih sehingga efisiensi lebih optimal, hemat bahan bakar, ramah lingkungan ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.